Oke, tadi intinya kita di sini akan membahas terkait dengan apa tadi integral dari suatu fungsi rasional ya. Khususnya di sini kita menggunakan apa metode dekomposisi pecahan parsial ya. Atau saya singkat DPP di sini ya. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke metode yang akan kita gunakan ya untuk menyelesaikan integral rasional ya. Jadi terkait dengan fungsi rasional itu sendiri. Terkait dengan fungsi rasional itu sendiri, kalau bisa kita bagi ya ini ya. Jadi fungsi rasional itu bisa kita kategorikan menjadi dua ya, dua bentuk di sini. Kalau kalian baca di sini ada yang fungsi rasional yang sejati dan juga yang tidak sejati seperti itu ya. Nah, kalau yang sejati itu ini udah maksudnya sejati gimana? Kita bisa melihat di sini ada beberapa kriteria ya. Jadi derajat dari pembilang ya itu pasti kurang dari derajat penyebut gitu ya. Jadi kriteria suatu fungsi rasional itu dikatakan sebagai rasional yang sejati. Jadi kita bisa mengidentifikasi dari derajat tertinggi, derajat itu berarti ya pangkat tertinggi ya. Jadi derajat pembilang itu kurang dari derajat penyebut ya. Itu ya yang pertama ya. Nah, sehingga kalau derajat pembilang itu kurang dari derajat penyebut, berarti fungsi tersebut udah merupakan bentuk yang paling sederhana. Ya, bentuk yang paling sederhana sudah. Ya, jadi sudah nggak bisa kita sederhanakan lagi, gitu ya. Nah, di sini beda dengan yang tak sejati. Kalau yang tak sejati ya, di sini berarti apa? Derajat dari pembilang pasti lebih dari atau sama dengan derajat dari penyebut. Ya. Jadi derajat dari pembilang itu pasti lebih besar atau sama dengan derajat penyebut. Seperti itu ya. Sehingga kalau derajat pembilang lebih besar atau sama dengan derajat penyebut, berarti bentuknya itu masih belum bentuk yang paling sederhana. Bentuknya itu masih bisa disederhanakan. Seperti itu ya. Jadi bedanya rasional sejati dengan yang tak sejati itu seperti itu ya. Ya, kita bisa melihat dari derajat pembilang dan penyebutnya gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Nah, ini merupakan beberapa contoh mana yang sejati, mana yang tidak ya. Kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat untuk fungsi fx ini ya. Untuk fungsi fx dia sejati atau tidak? Sejati, Pak. Sejati ya, karena kalau kita lihat di sini derajat dari pembilangnya berapa? Derajat 0 ya. Derajat dari penyebutnya derajat 3. Ya, kenapa derajat 3? Karena di sini X plus 1 pangkat 3 berarti pangkat tertinggi penyebut itu kan pangkat 3 gitu ya. Dengan cara yang sama GX ini juga derajat sejati gitu ya. Karena apa? Karena yang sini itu derajatnya 1, yang sini 2 ya. Nah, tapi di sini kalau yang HX, nah, HX ini yang bermasalah gitu ya. Kenapa bermasalah? HX ini yang tak sejati. Gitu ya. Jadi yang sejati itu hanya Fx dan Gx di sini ya. Ya, sejati. Ya. Ya. Kalau yang tak sejati itu berarti apa? Harus kita sejatikan dulu gitu ya. Gimana caranya ya? Udah kalian pakai porogapit itu ya. Jadi di sini kita punya x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 ya. Nah, ini dibagi dengan ini. Gitu ya. Sehingga dari teknik ini diharapkan nanti ini kan nanti ada hasil bagi ya, ditambah sisa bagi dibagi dengan ininya ya, pembaginya ya.
Nah, seperti itu ya. Ini coba kita hitung, ini X kuadrat ya. Ini berarti X pangkat 5 ditambah 5X pangkat 3 ya. Ini dikurangi, ini minus 3X pangkat 3 minus X plus 1 ya. Ini masih bisa dibagi? Masih bisa ya. Ini minus 3 ya. Ini dikalikan minus 3 ya. Berarti minus berapa ini? 15 ya. Oh, berarti ini 0 ya. 1 ini gini maksudnya. Ya, ini berarti 14 X ya plus 1 ya. Jadi ini hasilnya apa? X pangkat 2 minus 3 ini hasil baginya ya. Kemudian sisa baginya itu 14X plus. Nah, jadi kalau tidak sejati, kita masih bisa menyederhanakan lagi gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kriteria sejati dan tidak itu ya dari sana gitu ya. Ya. Nah, kemudian apa hubungannya Pak? Gitu ya. Apa hubungannya eh, bentuk rasional yang sejati ini ya? Kita mengidentifikasi rasional sejati atau tidak ya dengan metode yang akan kita gunakan Pak, gitu ya. Ya tentunya ada seperti itu ya. Ya, jadi kalau kita ingin menggunakan dekomposisi pecahan parsial, ya, kita harus menjadikan rasionalnya itu menjadi rasional sejati dulu. Ya, ya. Kalau rasional sejati udah langsung kita kerjakan, gitu ya. Tapi kalau rasionalnya tidak sejati, nah itu harus kita sederhanakan dulu, ya. Nah, seperti itu ya. Nah kalau sudah kita sederhanakan, pasti di sini kan ada, oh, pasti kan di sini ada apa? Hasil bagi ya. Nah, hasil baginya ini kan bentuknya kan tidak rasional biasanya ya. Jadi ini bisa langsung kita integralkan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang sisa baginya ini ya, sisa baginya ini, sisa bagi dibagi pembaginya ini ya. Nah, ini yang akan kita DPP-kan ya, yang akan kita dekomposisi. Seperti itu ya. Ya, jadi syaratnya apa? Fungsi rasional bisa kita kenakan metode DPP ya, dekomposisi pecahan parsial ya. Itu syaratnya cuma satu ya. Dia harus sejati dulu ya. Kalau belum sejati, kita buat sejati. Seperti itu ya. Oke? Paham? Paham? Paham, Pak. Paham ya. Cukup mudah ini ya. 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 Oke. Ini sudah direcord ya. Jadi nanti silakan kalian lihat ya. Oke. Kemudian, nah ini ya. Jadi salah satu teknik yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan integrasi dari suatu fungsi rasional yaitu dengan menggunakan apa? Metode dekomposisi pecahan parsial gitu ya, DPP ya. Suka sikat DPP itu ya. Oke, kemudian terkait dengan DPP itu sendiri ya. DPP itu sendiri ya. Jadi di sini ada dua macam ya kalau kita kelompokkan ya. Jadi ada dekomposisi pecahan parsial faktor linier dan dekomposisi pecahan parsial faktor kuadrat ya. Ya. Jadi kalau kalian lihat ya, ini terkait dengan bentuk polinomial ya. Jadi bentuk polinomial itu kalau kita faktorkan ya, itu faktornya kalau enggak faktor linier ya faktor kuadrat gitu ya. Kalau yang faktor pangkat 3 apakah ada Pak gitu ya? Enggak bisa ya. Kalau faktor pangkat 3 itu pasti bisa kita sederhanakan lagi ya. Kalau derajat 3 itu pasti disederhanakan lagi. Itu pasti bisa kita sederhanakan lagi. Gitu ya, menjadi pangkat 2 dan pangkat 1 ya. Jadi faktor yang paling sederhana itu ya kalau tidak faktor linier ya faktor kuadrat
gitu ya. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau faktor linier ini biasanya bentuknya AX plus B. Ini salah satu faktor linier ya. Nah, kalau faktor kuadrat ini biasanya AX kuadrat plus B. Nah, ini positif. Ini juga positif. Ya. Positif, positif ya. Nah, atau seperti ini. Negatif, negatif ya. Oh, kalau negatif, negatif pindah. Iya, bisa, bisa, bisa. Atau negatif, negatif. Jadi ini negatif ya. Ini negatif. Bisa ya. Jadi sama-sama positif atau sama-sama negatif ya. Konstannya ini ya. Gitu ya. Jadi seperti itu ya. Namanya faktor linier, faktor kuadrat ya. Kenapa disebut dengan faktor kuadrat katakan ya? Karena nanti saat kita cari pembuat nolnya dia sebenarnya nanti ada di kompleks ya. Contoh, saya punya x kuadrat plus satu. Apakah ini termasuk faktor kuadrat? Iya, gitu ya. Soalnya apa? Soalnya ini kalau kita sederhanakan, katakan kita cari pembuat nolnya. Berarti pembuat nolnya itu sama dengan ada di ada di kompleks ya. Jadi ini bilangan kompleks ya, bilangan kompleks ya. Dan kita kalau di kalkulus ya gak ada itu bilangan kompleks ya. Kita mainnya itu di real ya. Makanya ini faktor kuadrat disebut dengan faktor kuadrat karena ini bentuk yang paling sederhana udah. Kalau kita faktorkan ya. Ini udah nggak bisa kita faktorkan lagi ya. Kalau di kompleks ini masih bisa kita faktorkan menjadi apa? X plus I, X minus I. Nah, kayak gini ya. Ya, ini masih bisa, gitu ya. Jadi kalau di apa kompleks ya menjadi faktornya seperti ini, gitu ya. Tapi karena kita domainnya itu real, ya, kalkulus itu kan real ya. Jadi ini udah nggak bisa kita sederhanakan seperti itu ya. Makanya ini disebut dengan faktor kuadrat. Paham ya? Paham? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, Pak. Oke, jelas ya? Jelas. Jelas, Pak. Ya udah, kalau jelas. Pokoknya jelas aja ya. Takutnya tidak jelas itu yang bermasalah. Oke, next ya. Jadi kalau saya kelompokkan lagi ya, terkait dengan DPP faktor linier itu ada 3 macam ya. Dari kombinasi ini ada 3 macam. Jadi ada yang faktor linier berbeda, ya. Ada yang faktor linier yang berulang. Ya. Kemudian ada faktor linier yang berbeda dan berulang atau disebut dengan campuran, gitu ya. Nah itu kalau yang DPP faktor linier. Kalau DPP faktor kuadrat itu mungkin faktor kuadrat yang tunggal seperti itu, jadi hanya ada satu faktor kuadrat. Kemudian ada faktor kuadrat yang berulang, gitu ya. Jadi namanya berulang berarti. Nah, ini contohnya ya. Jadi katakan kita disuruh ini ya. Ya, katakan kita disuruh menentukan apa? Nih kasusnya ya. Nih DPP ya, faktor linier berbeda ya. Oke.
katakan kita disuruh menentukan integral dari ini ya. Apa? 2x min 1 apa ini? X kuadrat minus 4x plus 3 ya. Nah, kira-kira cara untuk kita menyelesaikan apa? Menyelesaikan integralnya gimana? Nah, yang pertama kita cek dulu ya, cek sejati atau tidak. Ya, kita harus cek dulu. Ya, katakan ini. Berarti ini kan sejati gitu ya. Ya kan? Jadi 2x min 1 dibagi dengan ini, x pangkat 2 minus 4x plus 3. Ini sejati. Sebab apa? Derajat pembilang kurang dari derajat penyebut. Ya, jadi ini langkah pertama. Ya. Kemudian langkah yang kedua, ya, setelah kita tahu bahwa dia merupakan rasional yang sejati, gitu ya, berarti kita lakukan dekomposisi. Lakukan DPP, gitu ya. Bagaimana caranya kita melakukan DPP? Ya udah, berarti kita punya ini ya, 2x minus 1 ya, x kuadrat minus 4x plus 3 gitu ya. Nah, ini kita mungkin dari segi penyebut ya kita harus faktorkan terlebih dahulu ya. Gitu ya. Jadi ini kita faktorkan. Ini mungkin ya x minus 1, x minus 3. Ya. Sampai sini paham? Sampai sini paham? Paham, Mbak. Ya. Difaktorkan kan, Pak, itu maksudnya. Iya, ini kita faktorkan dulu penyebutnya ya. Nah, untuk kalau di kelas saya, ini khusus di kelas saya ya. Khusus di kelas saya. Jadi cara pengerjaannya harus seperti ini ya. Ya. Kemudian, Pak, kenapa di video pembahasan uji kompetensi tidak seperti ini, Pak? Ya. Karena saya sesuaikan dengan kelas yang lain ya. Tapi khusus di kelas saya ya, itu akan saya berikan langkah-langkahnya ya agar jelas ya kan. Ya, jadi yang pertama kita harus cek terlebih dahulu dia sejati atau tidak gitu ya. Maksudnya sejati gimana? Ya terkait dengan fungsi rasionalnya ini. Rasional sejati atau tidak gitu ya. Jadi harus dicek terlebih dahulu ini. Kalau nggak dicek terlebih dahulu ini bisa saja nanti ini tidak sejati ya. Kalau tidak sejati nanti kalian kesusahan. Kalian nggak bisa langsung melakukan DPP ya. Kalau tidak sejati, gitu ya. Jadi memang harus sejati, gitu ya. Nah, setelah setelah apa? Di sini setelah kita faktorkan ternyata ada dua faktor ya. Faktornya itu x minus 1 dengan x minus 3. Paham sampai sini? Paham? Halo? Paham, Pak. Oke. Jadi kalau sudah seperti ini ya, berarti kan faktornya ini kan faktor linier semua kan ya. X minus 1 itu faktor linier, X minus 3 itu faktor linier ya. Sehingga apa? Sehingga apa? Karena dia faktor linier dan juga berbeda ya, berarti nanti gak ada masalah. Ya, berarti kita bisa dekomposisinya itu seperti ini aja. Ini X minus 1 ya, ini X minus 3 ya. Nah, karena dia merupakan faktor linier ya. Faktor linier itu kan derajatnya derajat 1 ya. Iya kan? Ya. Karena kalau faktor linier itu derajat 1 ya, maka kalau dari segi pembilang itu pasti derajat lebih kecil dari derajat 1 berarti derajat 0 gitu ya. Jadi ini konstan. Ya. Nah, kayak gitu ya. Ini kayak gini gitu ya. Sehingga kita apa? Tugas kita selanjutnya mencari nilai A
dan B. Ya, gitu ya. Iya kan? Jadi tugas kita selanjutnya mencari nilai A dan B. Gitu ya. Pak, bagaimana caranya mencari, Pak? Gitu ya. Ya udah sebenarnya ini kalau kita apa? Kalau kita gabungkan lagi ya. Ini kan sebenarnya bisa saya tulis lagi seperti ini. Nah, ini X kuadrat minus 4X plus 3 ya. Nah, ini kalau saya samakan penyebut lagi kan ini bisa saya tulis menjadi seperti ini ya. Nah, ini ya. Nah, dari sini kalian udah bisa menentukan ya. Jadi 2x min 1 itu sama dengan apa? Nah, itu ya. Nah, ini kalian bisa gunakan apa? Eliminasi atau substitusi ya. Iya kan? Nah, dari sini nanti kalian bisa menentukan A sama B-nya ya. Sehingga kalau sudah seperti itu kita masuk langkah 3. Langkah 3 itu 3 ya. Kalau langkah 3 itu ya mencari menentukan hasil menentukan hasil integrasinya gitu ya. Sehingga kan soal awalnya kan integral dari ini ya 2x minus 1 dibagi x pangkat 2 minus berapa ini? 4x plus 3 ya. Nah, ini dx ya. Nah, ini kalau kita tulis lagi ya, kalau kita tulis lagi fungsinya ini kan kalau kita DBP kan menjadi seperti ini hasilnya ya. Ya kan menjadi ini kan? Ya, menjadi ini kan ya. Sehingga tinggal kita ganti saja udah. Jadi ya integral. Ini mungkin A-nya saya keluarkan ini menjadi seper X min 1 dx gitu ya. Ditambah B integral dari 1 per X minus 3 dx. Ini udah kelihatan ini udah kelihatan ya. Jadi ini A dikalikan ln berapa ini? Ln X min 1 ditambah B dikalikan ln X minus 3. Nah, ini selalu mutlak ya. Jadi ln itu kenapa di sini dimutlakkan ya? Karena nilai yang ada di dalam ln itu nggak boleh harus positif ya. Harus positif ya. Jadi nggak boleh nol atau negatif gitu ya. Ini pasti ya. Nah, ini nanti menyesuaikan saat menggunakan metode eliminasi substitusi, A-nya berapa, B-nya berapa, nanti tinggal diinputkan seperti ini ya. Paham? Paham? Paham ya? Iya, Pak. Ya, jadi seperti ini cara pengerjaannya nanti kalian ya. Ya. Jadi pembahasan saya itu tolong lebih dijelaskan lagi ya. Jadi ini dicek terlebih dahulu gitu ya. Gitu ya. Oke? Paham? Izin bertanya Pak, tadi Pak yang di terakhir tinggal dimasukin apanya Pak? Saya lupa. Saya nggak terlalu jelas. Oh, tinggal dimasukkan nilai A dan B-nya. Ya. Jadi nanti di langkah 2 saat kalian lakukan DPP ya, itu kan kalian mencari nilai A dan B. Ya. Jadi 2x min 1 dibagi x kuadrat minus 4x plus 3 itu kan kita pecah menjadi seperti ini. A dibagi x minus 1 ditambah B dibagi x minus 3 gitu ya. Kemudian kalian mencari nilai A dan B itu dengan disamakan ya antara ruas kiri sama kanan ya. Ternyata di sini kita dapat apa? Kalau di sini, kalau dilihat di sini udah ya. Nah, ini kalau kita sederhanakan kan menjadi A plus B. Nah, ini X ya. Kemudian ditambah dengan apa?
ditambah dengan minus 3A minus B. Nah, dari sini kan kalian lihat, ya, kalian dapatkan apa? A plus B-nya itu sama dengan 2. Ya, jadi koefisien dari X itu kan kalau di ruas kiri 2. Ya, kalau di ruas kanan itu A plus B. Gitu ya. Nah, kemudian kalau yang di ruas kiri konstantanya itu apa? Minus 1. Ya, kalau yang di ruas kanan konstantanya itu apa? Minus 3A minus B. Gitu ya. Jadi ini kita dapatkan apa? Minus 3A minus B. Nah, ini sama dengan minus 1. Gitu ya. Ya udah dari dua persamaan ini kan kalian bisa eh, menghitung nilai A dan B menggunakan metode bisa eliminasi, bisa substitusi. Gitu ya ini ya. Nah, gitu ya. Sehingga nanti kalian bisa menentukan nilai A dan B-nya ini. Ya, sehingga kalau kalian sudah bisa menentukan nilai A dan B, nah, langkah terakhir itu ya menentukan hasil integrasi. Ya, jadi ini sama dengan ini tambah ini, gitu ya. Paham? Paham, Pak. Paham ya? Ya, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Nanti untuk yang lain ya, untuk yang lain baik itu DPP faktor linier ataupun DPP faktor kuadrat, ini caranya harus sama ya, kayak gini ya. Ada 3 langkah ini ya. Ya, paham? Paham? Paham, Pak. Oke. Oke, kalau seperti itu ya, ya. Ini juga sudah dijelaskan di video ya. Ya, dijelaskan di video ya. Jadi kalau faktor linear berbeda, kalau yang ini kan bisa kita apa? Jadi kita perhatikan penyebutnya ini ya. Penyebutnya itu bisa kita faktorkan menjadi kalau yang ini X plus 1, X min 3 gitu ya. Berarti nanti DPP-nya ini kan faktor linear berbeda semua gitu ya. Berarti ini nanti menjadi A dibagi X ditambah B dibagi X plus 1 ditambah C dibagi X minus 3 gitu ya. Iya kan? Kalau yang ini gitu ya. Paham? Paham? Iya, Pak. Oke. Ini kalau yang berbeda ya. Kemudian kalau yang berulang, nah berulang ini lebih mudah lagi ya. Kalau yang berulang karena dia masih faktor linier ya, ya udah berarti yang ini ya berarti apa? Ya kita ulang aja karena di sini berulang berarti kan ini 2 kali kan, terjadi 2 kali. Nah, yang pertama itu x minus 3, nah, kemudian yang kedua tetap x minus 3. Tapi di sini kita kuadratkan gitu ya. Iya kan? Nah, kemudian karena ini merupakan faktor-faktor linier ya, berarti yang bagian pembilang itu apa? Derajatnya ya derajat 0 gitu ya. Nah, kayak gini ya. Kalau yang berulang seperti ini ya. Pak, kalau campuran gimana ya? Kalau campuran sama ya, gabungan 2 tadi. Nah, ini kalau kita lihat kan campuran ya. Karena ini faktor linier, ini juga faktor linier ya, berarti ya sama aja kayak tadi. Nah, ini yang berbeda ya. Kemudian yang berulang ini X min 1 ya. Ini juga X min 1. Nah, tapi di sini kita derajatkan 2. Nah, kemudian yang bagian pembilang ini A, ini B, ini C gitu ya. Pak, kenapa kok cuman A, B, C aja ya? Karena derajat 0 dia. Ya, jadi kalau faktor linier ya, pembilangnya itu derajat 0 gitu ya. Kita pilih yang terbesar itu ya derajat 0 gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau faktor linier, pembilangnya itu derajat 0. Gitu ya. Kalau derajat 0 bagaimana, Pak? Derajat 0 itu adalah suatu konstanta.
Ya, X pangkat 0 itu kan 1. Gitu ya. Jadi AX pangkat 0 gitu ya. Nah, X pangkat 0 itu kan 1. Jadi nggak ada efeknya gitu ya. Nah, jadi kalau campuran seperti ini ya, untuk yang berbeda ya udah berbeda, nggak perlu diulang. Ya. Nah, kemudian untuk yang berulang itu berarti kita iterasi sampai sampai ini, sampai pangkatnya berapa. Nah, katakan ini apa, Pak, kalau pangkat 3 gimana Pak? Gitu ya, katakan seperti itu. Nih, ya, ini DPP faktor linier yang berulang ya. Contohnya, saya punya 3x min 1 kemudian dibagi dengan apa? X min 1 pangkat 3 katakan ya. Nah, kalau pangkat 3 berarti ini diulang sebanyak 3 kali gitu ya. Jadi yang pertama X min 1 ya. Kemudian yang kedua X min 1 tapi yang pangkatnya 2 gitu ya. Kemudian yang ketiga ya X min 1 yang pangkat 3. Kemudian karena X min 1 itu merupakan faktor linier ya, berarti dari segi pembilang itu ya pangkat 0 gitu ya. Ya, sorry bukan pangkat 0, derajat 0 gitu ya. Kalau derajat 0 berarti suatu konstanta A, B, C gitu ya. Seperti ini. Ya, paham? Paham? Izin bertanya Pak, Nisa 12 ya. Iya. Jadi kan yang di atasnya itu A, B, C gitu Pak. Terus itu diisi nilai berapa Pak? Apa sama Nah, 3x min 1, terus yang B-nya 3x min 1 juga? oh gitu. Oke. Saya jelaskan lagi ya. Jadi bagaimana Pak menentukan nilai A, B, dan C Pak? Bagaimana cara kita mencari? Nah, cara kita mencari ya udah ini kan mencari A, B, dan C ya. Bagaimana caranya kita mencari? Ya udah, ya ini kita samakan penyebut sebenarnya. Kita samakan penyebut ya. Jadi kita punya yang di ruas kiri kan tetap ya. Nah, seperti ini ya. Nah, yang ruas kanan itu berarti A. Kalau kita samakan dengankan penyebut ya, yang ruas kanan kan yang A bagian A itu kan kalau kita samakan penyebut, nah ini ketambahan X minus 1 kuadrat gitu ya. Yang B karena sudah kuadrat dia kurang 1. Kita kalikan dengan X minus 1. Nah, yang C karena udah lengkap ya udah nggak perlu gitu ya. Nah, ini dibagi gitu ya. Ini dibagi ya. Kemudian yang ini X minus 1 pangkat 3. Nah, gitu ya. Sampai di sini paham? Sampai di sini? Paham, paham, paham. Oke. Kemudian setelah itu next kita sederhanakan lagi ya. Kita sederhanakan itu dari segi oke, sebelum kita sederhanakan ya. Karena di sini itu fungsi rasionalnya itu sama ya, maka kalau penyebutnya sama berarti pembilangnya juga harus sama gitu kan ya. Nah, berarti ini boleh saya tulis seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kemudian baru kita coba sederhanakan ya. Ini kan pasti kan X pangkat 2 ya. Nah, ini kan bisa saya tulis lagi yang ruas kiri ini kan 0x kuadrat ya, ditambah 3x dikurangi 1 ya. Boleh saya tulis seperti ini yang ruas kiri? Boleh? Boleh ya. Karena 0x kuadrat itu sama aja dengan 0, nggak ada artinya itu ya. Nah, ini A, kemudian ini kita punya x kuadrat minus 2x plus 1. Nah, ini B, ini x min 1, ini plus C ya. Nah, ini kalau kita kelompokkan menurut menurut suku-suku
pangkat yang sama ya kan. Ini 0x kuadrat ditambah 3x min 1 ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, yang derajat 2 itu kan hanya A di sini yang ruas kanan ya. Jadi ini AX kuadrat. Kalau kita lihat berarti A-nya 0. Benar nggak? Iya kan? Kemudian untuk yang derajat X derajat 1, bukan derajat X pangkat 1. Di sini berarti ada minus 2A ditambah B. Nah, ini miliknya X. Kemudian yang konstan itu ada A, ada minus B, ada C ya. Ditambah ini A minus B ditambah C ya. Nah, dari sini ya, dari sini kita peroleh apa? Kita peroleh 3 persamaan. Untuk yang derajat 2 ya, kalau yang ruas kanan itu A, kalau yang ruas kiri itu 0. Ya, ini untuk derajat 2. Kemudian untuk derajat 1, yang ruas kiri itu yang ruas kanan itu minus 2A plus B, ya. Yang ruas kiri itu 3. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau yang derajat 0, kalau yang pangkat 0 gitu ya, X pangkat 0 ya, yang di ruas kanan itu kiri itu kita punya minus 1. Nah, seperti itu ya. Oke. Seperti itu ya. Ya, ya. Dari persamaan pertama kita punya A sama dengan 0. Ya. Kemudian dari persamaan kedua ya, karena A-nya ini 0 berarti B-nya kita dapat berapa? 3 ya. Benar nggak? Benar nggak? Halo? Tes? Masuk, Pak. Masuk ya? Oke. Kemudian dari persamaan ketiga, karena A-nya 0, kemudian B-nya itu minus 3 ya. Kira-kira C-nya berapa? C-nya kan berarti minus 1 tambah B. Benar nggak? Karena B-nya 3, berarti minus 1 tambah 3 berapa? 2 ya. Nah, jadi jadi kita udah tahu gitu ya. Jadi apa? 3x minus 1 ya. Saat dibagi dengan x min 1 pangkat ada x min 1, x min 1 kuadrat gitu ya. X min 1 pangkat 3. Ya, A-nya yang ini 0, yang ini 3, yang ini 2 ya. Jadi ini bisa kita sederhanakan. Ini kan 0 per ini ya 0 gitu ya. Jadi ini bisa kita sederhanakan 3 per x min 1 kuadrat ditambah 2 per x min 1 pangkat 3 gitu ya. Udah, ini udah BPP-nya ya. Hasil dari dekomposisi pecahan parsialnya. Ya, jadi kalau kita mencari integral dari 3x min 1 dibagi ini dx ya. Nah, jadi kalau kita apa ADC gitu ya akan dicari integral dari ini 3x min 1 dibagi x min 1 pangkat 3. Nah, ini dx ya. Nah, ini bisa langsung kita cari dari sini. 3 per x min 3-nya kan konstan ya. X min 1 kuadrat. Nah, ini 3 ya. Langsung bisa kita cari dari sini. Udah, berapa hasilnya ini? Berapa hasilnya? Ini kan sama aja dengan ini kan, apa? X min 1 pangkat minus 2 dx.
Berapa integralnya ini? Berapa integralnya? Berapa integralnya? Katakan integral dari X pangkat minus 2. Berarti ya gimana? Izin menjawab, Pak. Iya. Tuh, Kalau pakai rumus gimana? 1 X per X pangkat. minus ini ya. Oh iya, X min 1 pangkat minus 1 gitu ya. iya Pak. Ini berarti ini minus 1 gitu ya. Ditambah 2 dikalikan 1 per ini minus 2 ya. Ini X min 1 pangkat minus 2 ya. Plus C gitu ya. Gitu kan? Iya Pak. Iya. Ini kok kurang semangat ini sepertinya ini anak-anak ini. Ya. Habis kuis dah. Jadi ini ya minus 3 dibagi ini berarti ya dikurangi apa? 1 per X min 1 pangkat 2. Nah, ini plus C. Udah, ini hasilnya berarti. Ya. Cukup mudah ya. Ya. Jadi nanti dengan cara yang sama yang penting ya, yang penting kalian bisa tahu tekniknya ini. Gitu ya. Ya. Itu kalau yang apa? Kalau yang apa? DPP yang berulang gitu kan. Kalau yang ini yang faktor linear berbeda. Kalau campuran nanti sama nanti kalau campuran ya. Ya. Kalau campuran tadi apa? DPP faktor linear campuran. Ya. Katakan saya punya ini 3x min 1 lagi. Gitu ya. Nah, ini katakan X plus 1. Nah, yang ini X min 1 pangkat 3. Gitu ya. Ya udah, berarti ya ini bagaimana DPP-nya? Ya udah, berarti dibagi seperti ini. Karena mereka semua itu faktor linier ya. Pasti pembilangnya itu pangkat 0. Derajat tertingginya ya. Jadi ini X plus 1 gitu ya. Yang ini X min 1. Kemudian X min 1 pangkat 2. Kemudian X min 1 pangkat 3. Ya. Jadi kalau dia berulang 3 kali ya udah berarti pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3. Kalau berulang 10 kali, Pak, ya berarti ya X1, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 sampai pangkat 10 gitu ya. Tapi agak mungkin saya keluarkan soal seperti itu ya. Nanti saya juga buat kuncinya kesusahan gitu ya. Gitu ya. Kemudian DPP faktor linear ya, DPP yang faktor linear itu sudah cukup sampai seperti ini ya. Nah, kemudian kalau yang DPP apa? DPP faktor kuadrat itu ada dua macam ya. Ada yang faktor tunggal, ada yang faktor berulang. Gitu ya. Oke, kita coba aja ya. Saya kasih contoh lain. DPP faktor kuadrat ya. FL itu faktor linier, FK itu faktor kuadrat ya. Nah, ini yang tunggal. Katakan saya punya yang ini 2x kuadrat min 1. Kemudian saya punya di sini x plus 1. Kemudian saya punya x kuadrat plus 1. Gitu ya. Nah, ini. Nah, ini kan ada faktor, ini faktor linier, ini yang faktor kuadrat ya. Kalau yang faktor linier ya, karena faktor linier, ya pokoknya kalau faktor linier ya, yang sebelah atas ini harus penyebutnya itu suatu konstanta. Gitu ya, kalau faktor linier. Kemudian kalau faktor kuadrat ya, karena x kuadrat plus 1 ini merupakan faktor kuadrat ya, maka yang sebelah atas itu menjadi linier
ininya apa pembilangnya linier. Gitu ya. Jadi bentuknya seperti ini ya. Ya. Nanti tugas kalian ya sama. Kalian menentukan A, menentukan B, menentukan C. Gitu ya. Paham? Izin bertanya Pak, Iya. jurusan itu kenapa Pak BX sama C-nya itu digabung gitu Pak? Kenapa dia nggak dipisah kayak yang tadi di atas? Oke, kenapa di sini tidak dipisah, Pak? Karena faktornya ini faktor kuadrat. Ya. Jadi kalau faktor linier ya, kalau yang penyebut ini kalau faktor linier ya, kalau penyebutnya faktor linier ya, ini penyebut ya. Ya. Kalau penyebutnya itu faktor linier ya, nanti pembilangnya nanti konstan. Ya. Tapi kalau penyebutnya itu faktor kuadrat ya, pembilangnya itu nanti menjadi linier ya, linier. Paham? Ya. Jadi kalau faktor linier sama faktor kuadrat ini ya, ini kalian pasti udah tahu ya. Nah, kalau konstan itu gimana Pak bentuknya? Kalau konstan itu ya berarti A atau B atau C gitu ya konstan. Kalau linier bentuknya itu ya seperti ini biasanya AX plus B. Ya, jadi ada ininya. Paham? Kalau belum paham, ditanyakan lagi tidak apa-apa. Kalau masih kurang jelas. Ya, jadi ini udah ketetapan ya. Kalau penyebutnya itu faktor linier, ya, pembilangnya itu konstan. Kalau penyebutnya itu faktor kuadrat, berarti pembilangnya nanti linier bentuknya. Gitu. Linier itu seperti apa? AX plus B, bisa BX plus C, bisa BX plus E, gitu-gitu ya. Ya, kemudian terkait dengan B, C, nah itu cuman suatu bilangan aja ya, nggak ada masalah. Gitu. Di sini kebetulan saya urutkan ya, jadi nggak perlu bingung ini B, ini C gitu, nggak perlu bingung itu ya. Itu cuman notasi saja ya, ya notasi yang nanti akan kita cari nilainya, seperti itu ya. Masih bingung atau sudah cukup? Cukup Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Nanti nanti beneran ya, kalau ada yang ditanyakan silakan dikonfirmasi ya. Kayak gitu ya.